baru Hah? baru mulai. Iya, bukan. Kita mau coba Guru. Pengacara. Oh, depan. Lali tak asap. Iya. Dan kita Pak. Nanti kan dong. Satu dua. Yang live, yang kedua nah. Bincang corona. Ada. Apa yang Ya apa yang ini betul? Iya, live ini. dia tadi ini bulan dia. Ini sudah ada ini penonton ini. Iya. Pak, dia mau menonton dalam penonton. Dia mau penonton aku. Oke. Dalam anda tuh? Iya. Pandang aku sini. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penonton. Ini sekarang kami di depan Nusa Pustaka. Salah satu bentuk partisipasi kami sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi atau wabah corona ini. Untuk tingkat lokal kami melakukan beberapa hal, misalnya menangkal hoax, terus membuat peta untuk mengetahui posisi di mana warga Pambusung yang baru datang dari daerah atau tempat yang di situ ada positif corona. Nah, salah satu kegiatan lain kami ya sebagai bentuk literasi juga, bagaimana diskusi atau permasalahan global ini kami bincangkan dalam tingkat lokal. Rencana tiap hari kami di depan Nusa Pustaka mengadakan diskusi perihal permasalahan ini. Jadi tiap hari kami akan gilir pembicara atau tamu yang kami undang. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, di ujung sana Pak Asa Satari, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pulau Wali Mandar. Nah, yang cukup membuat kami sangat diapresiasi juga hadir di tempat ini Pak Samsul Samad, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Pak. Jadi Pak, saya langsung saja Pak, ini kan sudah kurang lebih 2 bulan 3 bulan ini terjadi permasalahan virus corona ini. Cuma yang menjadi kekecewaan masyarakat secara umum itu kok pemerintah terlambat merespon, khususnya di pusat. Sudah banyak korban. Awalnya kan ya sering kita lihat di media sosial pemberitaan dulu itu ya, waktu belum ada korban di Indonesia ya, katanya itu karena sering banyak doa, terus sering makan nasi kucing. Nah, itu kan kurang ilmiah. Nah, dan WHO sudah memberi peringatan juga bahwa Indonesia harus hati-hati. Nah, ketika sudah ada korban dan itu sangat berlangsung cepat, dan sampai pemberitaan tadi itu ya Indonesia itu termasuk tinggi persentase yang meninggal dunia, nggak salah itu sampai 7%. Negara lain itu ya di bawah 5. Nah, standarnya kalau menurut WHO itu ya kalau sudah di atas 5 itu sangat berbahaya. Jadi ya alhamdulillah ini kan di Sulawesi Barat belum ada positif ya, tapi ya kita jangan terlena bahwa ya meskipun tidak ada tapi kita menganggap bahwa tidak akan masuk. Jadi kita harus antisipasi seperti ini kan ya, meskipun belum ada positif di antara kita ini, jadi kita menggunakan masker, ada jarak secara fisik. Dan tadi waktu Pak Samsul Samad datang ya tidak ada selamat jabat tangan ya, bukan berarti tidak mau ya, cuma ya tadi apa perlu buat.
Jadi pertanyaan pertama ini kan sebagai anggota Dewan Provinsi Sulawesi Barat, bagaimana melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak baik eksekutif maupun legislatif dan harapannya sebagai warga di kawasan di sini. Ya, baik. Terima kasih Kang Ridwan, Asad, Ketua IG dan teman-teman di medsos ini. Alhamdulillah kita bertemu berbincang hari ini ya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Kang Ridwan ini itu kita patut apresiasi, karena sekarang ini kita berharap seluruh insan, setiap insan ini memulai dengan hal-hal yang kecil sebisa mungkin kita untuk terlibat dalam hal-hal yang sifatnya mengglobal, sifatnya interaksi sosial, dan apalagi memberikan informasi, memberikan pemahaman dan seterusnya. Terkait wabah virus corona ini kan semua orang sudah hampir paham ini, sudah tahu semuanya karena terjadi sekian bulan yang lalu. Toh dulu juga misalnya negara-negara seperti Italia, negara-negara lainnya, Malaysia, Kuala Lumpur dan Malaysia, Singapura, khususnya di ASEAN ini itu tidak ada juga awalnya, kan tidak ada semua. Kalau kita mencari berawal dari Cina masuk, semua orang mungkin menghadapinya bervariasi. Ada yang menganggapnya serius, ada yang menganggapnya remeh, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang membuat memek-memek di medsos itu, bahkan ada yang menggiringnya ke ini sebagai sebuah desain global, bahkan bicara perseteruan politik, perseteruan ekonomi antara Amerika dengan China dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi 3 bulan kemudian sampai detik hari ini, ya kita melihat fakta ini. Tidak apapun itu silahkan beranalisa, tapi faktanya ini adalah wabah yang menyerang dunia dan bahkan sekarang sampai ke Indonesia dengan jumlah yang yang baik itu yang dalam pemantauan maupun juga yang sudah positif, yang luar biasa perkembangannya dibanding persentase perkembangan di beberapa negara lainnya. Nah, kalau saya ya, kalau kita bilang masyarakat kita ini panik, ya memang panik. Kenapa panik? Ya panik itu manusiawi. Jadi panik itu bagi setiap manusia itu manusiawi. Ketika ada tekanan, ada membuat kita dalam kondisi bahaya, ya manusiawi ya namanya panik. Nah, bisa juga kita mengenai kenapa terlalu panik, ya namanya panik. Tapi apa yang harus kita lakukan di tengah kepanikan itu tidak larut dalam kepanikan, tapi kita mencari informasi apa sih yang menyerang kita ini. Karena ini seperti masyarakat kita sekarang ini kan kita sedang menghadapi wabah. Nah, menghadapi wabah itu seperti kita akan berhadap-hadapan, mungkin seperti sebuah peperangan, kita memerangi ini wabah. Nah, kita harus tahu ilmunya, kita tahu siapa yang kita perangi ini kan. Nah, di situ kita membutuhkan, sebenarnya kita butuhkan informasi dari pihak-pihak yang kompeten. Nah, kaitannya dengan apa sih, bagaimana sebenarnya pemerintah hari ini? Kalau saya memang yang terpenting dari hari ini adalah memang kita sangat membutuhkan kehadiran pemerintah, karena negara ini memang harus hadir di tengah kondisi yang dialami rakyat, masyarakat. Negara harus hadir karena kita ingin mendapatkan kepastian, jaminan keamanan hidup di situ, kepastian kenyamanan. Itu negara harus memberikan garansi itu bahwa warganya ini tetap harus aman. Kepada siapa masyarakat ini? Masyarakat Tambusuan, masyarakat Sumber harus bertanya kepada negara. Nah, kepada negara, siapa itu negara? Itu ya pelaksana negara ini adalah pemerintah. Pemerintah itu hierarkinya mulai dari pusat, presiden, gubernur, bupati, sampai kepada pemerintah desa setingkat di bawah pun. Nah, masyarakat kita ini bersandarnya ke sana, mencari tahu apa ini yang sedang melanda kita ini. Makanya disinilah sebenarnya ya banyak, kalau banyak orang mengkritik kenapa serangnya terus kepada pemerintah, ya memang wajar kita serang pemerintah, kita bertanya kepada pemerintah, lalu kemana kita induk, kita kan pemerintah.
Jadi pemerintah tidak boleh marah, nggak boleh kenapa seperti ini. Tapi yang dilakukan adalah bagaimana ada upaya tersistematis, terukur, yang bisa memberikan garansi kepada rakyat bahwa kita dalam sedang aman-aman saja misalnya. Oh kita dalam sedang bahaya atau kita dalam sedang seperti ini. Nah yang kita butuhkan itu ada semacam sebuah keterpaduan informasi kepada masyarakat. Nah, kita berharap ini pemerintah, khususnya eksekutif, melakukan hal itu. Ada satu sumber informasi yang dikelola baik oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah, itu satu, untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Ini dulu, kepastian informasi kepada masyarakat. Informasi apa itu? Oh, wabah ini. Kemudian ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetralisir agar tidak simpang siur, nggak panik dan seterusnya. Lalu kemudian kita berharap ada step by step langkah untuk memangkas wabah ini, memangkas atau menghadapi wabah. Sudah ada langkah konkret itu? Ya, ada langkah konkret, tapi kan begini, kita ini bernegara itu berhierarki pemerintahan, presiden terus sampai ke bawah. Kita berharap instruksi presiden itu kemudian diterjemahkan dengan baik dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati sampai ke tingkat pemerintahan paling bawah. Nah kalau saya melihat kondisi hari ini sepertinya ada yang terputus, gini. Terputusnya di mana? Yang heboh itu di TV, Ya. di elit kita, yang heboh di tingkat nasional kita ini elit sampai di tingkat gubernur ke bawah, sampai di tingkat bupati. Tetapi pada tingkat grassroots, pada tingkat sosial yang sesungguhnya, pelibatan camat, kepala desa dan kepala lingkungan di situ, actionnya itu tidak senyata yang diinstruksikan, gitu. Begitu. Tidak siap atau bagaimana? Ya kalau saya harus jujur mengatakan ya memang kita ada suasana yang memang kita tidak siap secara pemerintahan sampai pemerintahan tingkat bawah untuk menghadapi ini gitu. Nah kalau saya berharap sebagai legislatif yang menjadi tumpuan pertama rakyat ya, ketika ada hal yang disuarakan tentu disuarakan kepada kami. Ini saya berharap eksekutif dalam hal ini, gubernur, bupati, sampai ke tingkat bawah, camat, kepala desa, dan ini jajaran terdepan yang bersebelah kepala desa ini, kita di kampung-kampung, kita berharap ada aksi nyata ini ya, ada aksi nyata di tingkat bawah. Sebelum saya serahkan ke Pak Asa, ini ada dua penanya ini dari Bantai ini sama ada Pak Sultan. Pertanyaan pertama ini kan di heboh juga Pak, karena ada mau rencana pemeriksaan massal, tapi yang diutamakan itu anggota DPR dan keluarganya. Jadi sebagai legislatif, bagaimana responnya? Terus yang ini ya seperti yang disampaikan juga Pak Asad tadi waktu awal bahwa ini banyak pendatang Pak, ini ceritanya pulang kampung, itu bagaimana sebagai legislatif merespon hal itu? Singkat saja Pak. Jadi terkait saya termasuk orang yang tidak sependapat ya. Ketika elit itu menjadi yang dominan yang menjadi perhatian utama, saya termasuk orang tidak sependapat. Saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh fraksi Demokrat hari ini di DPR RI, itu menolak itu kan ada rencana kesekretariatan, ada rencana sekjen untuk mendahulukan pemeriksaan kepada anggota DPR dan keluarganya. Maka saya selaku anggota Dewan dari Demokrat itu kami menolak itu. Nah, kita harus, ini kan sekarang yang susah itu aksesnya ini sebenarnya rakyat, masyarakat. Ya kita dahulukan dulu lah itu. Masa sekian ribu masyarakat yang antri untuk mendapatkan pemeriksaan itu harus diabaikan karena kita lebih mendahulukan anggota DPR RI misalnya. Jadi mohon maaf saja kalau ada yang bertentangan ini, saya juga termasuk yang tidak setuju. Mestinya dahulukanlah kepentingan masyarakat itu. Ya sekedar informasi aja, bukan cuma Demokrat ya, saya baca PAN juga. Ya ada sudah beberapa partai yang menolak. Alhamdulillah ada PAN, PKB, PKS dan Demokrat itu sudah mulai ya. Tapi kita berharap sih sebenarnya partai-partai besar ya, apalagi yang mengendalikan kekuasaan hari ini, itu melakukan langkah nyata itu biar ini masuk menjadi kendali kekuasaan. Karena kalau kekuasaan yang sudah bicara, maka semuanya insya Allah bisa bisa terselesaikan, bisa jalankan. Kita berharap itu lah. Karena ini sensitivitasnya tinggi ini masa tiba-tiba sementara kita seperti ini lantas jadi dahulukan itu Dan tadi ini Pak, singkat saja ya Pak, yang pendatang ini bagaimana itu Pak? Nah itu yang saya maksud tadi, mestinya ada struktur pemerintahan ini kan, misalnya pemerintahan terkecil kita ada di desa.
Di desa itu ada perangkat namanya kepala dusun dan seterusnya, kepala lingkungan. Itu yang saya maksudkan tadi, bahwa deteksi dini itu bagi pendatang yang masuk ke sini harusnya tanggap ini begitu. Tidak boleh kepala desa misalnya, kepala desa harus standby. Kepala desanya harus standby di kampung dalam kondisi seperti ini. Ya, mohon maaf ini ya. Iya. Kepala desanya harus standby di kampung, di desa dalam kondisi seperti ini. Kepala lingkungannya kan ada perangkatnya tuh semuanya tuh. Ini lingkungan terkecil gini. Misalnya desa Bambusu yang hanya sekian ribu penduduk yang ada di sini, bisa kok kita deteksi ada orang baru masuk ke sini, ada orang dari luar negeri. Apalagi kan, apalagi kita orang kampung, kalau dari luar negeri pasti ketahuan Pak. 1 bulan sebelum berangkat udah ketahuan itu orang mau ke luar negeri. Datang umrah. Ya, sudah, ya datang umrah semua bisa. Sejak awal kan, jangankan dari luar negeri, dari kota-kota lain saja itu dikategorikan oleh pemerintah masuk dalam ODP, orang dalam pemantauan, apalagi orang dalam luar negeri. Kalau ada seperti itu harusnya bertindak cepat. Disampaikan informasi itu, ini saya maksud tadi, satu kesatuan pencegahan informasi oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke tingkat pemerintah desa. Tidak boleh terjadi bahwa ada di kampungnya ada orang luar negeri, itu masih dibiarkan, ini bahaya. Kita tidak tahu riwayatnya di luar negeri. Apa misalnya dia di luar negeri ini pulang, karena memang dipulangkan, karena misalnya katakanlah di lingkungan situ sudah ada positif corona misalnya. Kalau datang ke sini dibiarkan, itu bahaya gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan pihak pemerintah. Ya kita berharap sih tingkat sebenarnya. desa sampai kabupaten yang namanya? Kan ini live, siapa tahu Iya. disaksikan ya, kita berharap. Iya, begitu. Berikutnya Pak Asasat tadi sebagai ketua IG, ini kan tidak salah hampir 1 minggu 2 minggu ya diliburkan. Apakah memang libur istirahat di rumah, terus sebagai guru yang itu kan harus ada tagar itu kerja tinggal di rumah ya, jadi di rumah aja. Itu apa yang dilakukan di rumah? Apakah ada aktivitas sebagai tenaga pengajar? Dan biasa saya lihat itu katanya ada diskusi atau mengajar online. Silakan. Jadi ya pertama kita apresiasi ya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu cukup tanggap untuk meredam berkembangnya virus corona ini. Sekolah-sekolah itu dirumahkan siswa-siswanya, jadi guru-guru juga kerjanya dari rumah. Kalau saya melihatnya itu menarik sekali. Mungkin dalam sejarah kita bernegara ini, saya barusan menghadapi situasi seperti ini. Dan satu hal yang saya mau bilang, bahwa itu juga bagian daripada proses pendidikan juga. Anak-anak kalau tinggal di rumah kan, di sini juga sebetulnya peran orang tua. Dia harus menyadari dirinya bahwa selain sebagai orang tua, sesungguhnya dia diharapkan juga menjadi guru yang baik. Selama ini kan kita di sekolah seharusnya kita itu mengajari mereka tentang pendidikan katakanlah bahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Seharusnya soal moralitas, akhlak dan sebagainya itu tanggung jawab itu sudah selesai di rumah. Karakter ya dalam hal ini sudah selesai di rumah. Harusnya begitu. Cuma kan kita di sekolah selama ini kan kita lebih banyak masih dihabiskan, jam kita itu masih banyak dihabiskan ceramahnya anak-anak pada dosa akhlak, moral, karakter dan sebagainya. Padahal seharusnya kita di rumah sudah selesai. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur dalam ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kita berharap ini orang tua juga begitu serius bisa menemani anak-anaknya di rumah, pendidikan. Ya kan namanya dibantu orang tua, membantu proses pendidikan ya. Mereka akan membantu panas atau masa. Saya lihat postingan beberapa teman guru kemarin itu sudah 3 hari ini dia anaknya dia ajari memasak nasi. Nah, dan itu kan proses pendidikan yang luar biasa sekali kalau saya. Ada tanggung jawab yang harus dia ada. Dia mulai melakukan itu, ada tekniknya. Terus yang kedua yang saya mau bilang, corona ini membuka ya. Saya membaca beberapa hari yang lalu artikel yang ditulis oleh saya temukan di Facebook itu, dan menarik. Corona ini membuka hal-hal yang selama ini tersembunyi, aib-aib sosial yang selama ini tersembunyi. Ya, kalau yang nulis. Oh ya, ini ya. Oh ya, betul. Yuval Noah Harari.
Ya, soal yang membuka aib sosial itu kan. Oh anu, Agus Darmawan. Agus Darmawan. Iya. Nah di situ kan soal pemerintah juga, soal pelayanan masyarakat ini menunjukkan sangat menunjukkan kualitas pendidikan baik dari pusat sampai ke daerah. Selain tadi saya harapannya pemerintah pusat bagaimana instruksi dan itu betul bisa dilaksanakan dengan baik pemerintah daerah sampai ke tingkat desa. Betul yang dikatakan oleh beliau tadi, memang itu tidak nampak kita lihat. Ini betul-betul menjadi aib kita bersama. Maaf ya, harus kita akui, harus kita terima penanganan pemerintah hari ini terutama di daerah sampai ke desa. Nyaris kita tidak inginkan. Saya bahkan masih sering melihat beberapa kepala desa kita masih keluyuran apa segala macam. Padahal sudah ada perintah untuk social distancing kan begitu. Artinya jadi contoh juga kan. Terus ya teknis itu kan kalau di kota kan gampang mengajar muridnya jarak jauh lewat jaringan internet. Ini kalau kita di daerah bagaimana? Ini persoalannya juga. Kalau saya terutama pribadi ya, yang saya tahu kan saya ini sekolah saya tempat saya mengajar itu adalah SMA paling terpencil di Pulau Mandan. Jadi siswa-siswa kami itu berasal dari seberang sungai, bahkan ada sampai 5 sampai 8 sungai dia harus seberangi sebelum sampai di sekolah. Terus di gunung, yang nyaris itu soal akses informasi, telekomunikasi juga sangat terhambat kan, infrastrukturnya juga. Itu tadi ini ujian sebetulnya. Ini membuka aib apa yang pernah diprogramkan Kominfo kan, Kementerian Informasi dan bahwa seluruh Indonesia itu sudah ini jaringan internet. Nah, ada itu kan tidak juga. Terus yang kedua soal HP kan. Kita butuh sekali HP untuk melakukan pembelajaran secara online ataupun offline ya, ada aplikasi yang offline juga. Hanya ya kesulitan di situ, siswa-siswa kita kalau gurunya sudah punya, siswanya tidak ya. Jadi ya pada akhirnya ujian nasional ditiadakan itu juga sudah bagus sekali ya, itu sudah bagus sekali. Nah, ini apa namanya, segala sesuatunya itu pasti ada hikmahnya, dan yang namanya hikmah itu ada proses pelajaran di sana. Tinggal bagaimana kita mengambil hikmahnya. Kita memang panik, sangat panik karena di TV kan kita lihat fitrah manusia itu panik. Apalagi disertai dengan berita-berita hoax ini kan itu bisa menstimulasi pikiran kita sehingga kita menjadi pribadi yang menjadi penakut. Akhirnya itu menurut teori kesehatan kan daya imunitas kita akan menurun kan. Itu semua yang memang perlu diedukasi ke masyarakat juga. Satu hal lagi yang ingin saya mau sampaikan, ini mungkin tidak ada kaitannya dengan pendidikan juga, tapi hemat saya untuk memerangi corona ini ya seharusnya kita memang sangat mudah ya, menurut saya sangat mudah kalau kita masuk di skala terkecil dalam hal ini desa atau bahkan dusun. Jadi kalau perintah misalnya pimpinan daerah kita misalnya melakukan perintah kepada kepala desa, kepala dusun bahwa di inventaris baik-baik ya, ada database yang betul-betul dilakukan oleh pemerintah desa, siapa yang datang, siapa yang keluar, kan sangat mudah. Ini desa kan mudah sekali kita kenal. Disang dirupain itu boleh disatoi dirupain. Susah kalau di kota-kota kan susah kita mengenal siapa yang baru datang, siapa yang tidak kan. Tapi kalau di desa mudah sekali kita kenali. Oh ya, mana boleh. Yang tulah kendari, entah tuh boleh sambil mana boleh. Itu jadi harusnya kalau itu betul-betul bisa diterapkan dengan baik. Bukan tidak mungkin ini terus corona bisa berubah. Saya kira kita tidak perlu juga meniru, bahkan apa ya, meskipun itu menarik ya, di Cina sudah menggunakan artificial intelligence itu, kecerdasan buatan untuk mengurangi corona, tapi ya di sini kan kita masih sangat terbatas, tapi ya kita gunakan masih adanya. Seperti yang ada di Nusa Pustaka ini sudah membuat peta desa pengungsian terus. Jadi kesamaan kami dengan Cina itu Pak, sama-sama pakai drone. Kalau Cina kan dia pakai drone itu untuk deteksi mukanya orang, diketahuan siapa yang pergi-pergi. Nah kita baru pakai untuk pemetaan. Jadi di dalam ini ya, di ruangan kami itu ada peta citra satelit, bukan citra pakai drone.
Jadi semua rumah yang di Dikasih rumah pembusuhan tangga, ya. kelihatan. Jadi beberapa sudah kami tandai. Kalau dengar informasi ada pendatang, kami cuma tandai Pak di situ karena ya paling tidak kita ada data bahwa ini ada sekian. Ini tadi kami sudah pemerintah itu. dengar ada lagi misalnya yang mudik apa ya. Kalau detail rumahnya kami tahu itu kami tempeli lagi. Terus ini ada yang tanya Pak, ini misalnya kalau Polmas atau Sulawesi Barat di lockdown itu kira-kira bagaimana? Iya. Jadi begini, saya menarik ini ya. Karena pertanyaan Kesiapannya, ya, kesiapan kita di sini. jadi pertanyaan lockdown juga nih kalau diamati di medsos kita ini bervariasi motivasinya dalam bertanya dan mengajukan lockdown itu Iya. kan. Yang pasti sebenarnya kan begini, lockdown kemudian social distancing itu adalah cara pemerintah. Nah kita ini kan hierarki pemerintahan, sekali lagi kita terstruktur hierarki pemerintahan itu satu kesatuan dari pemimpin negara sampai kepada pemimpin desa. Sekali lagi saya ulang itu. Nah kita ikut saja apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah belum menganggap ini untuk mengunci atau lockdown, ya barangkali masih bisa diantisipasi lewat lewat cara yang dilakukan oleh pemerintah hari ini kan. Tetapi kedepannya kita tinggal menunggu saja. Soal bahwa nanti lockdown seperti apa itu analisa tersendiri. Ya, misalnya karena ini ini- kompleksitas masalahnya kan ada. Kompleksitasnya misalnya lockdown atau dikunci, kodanya orang nggak bisa keluar dan seterusnya. Kita harus bertimbang juga dari aspek distribusi makanan, pekerjaan dan seterusnya kan itu semua dilihat. Tetapi bagi kita yang memang belum parah seperti Sulawesi Barat ini, kalau masih dianggap masih bisa diatasi dengan social distancing itu ya kenapa tidak itu kita lakukan. Yang pasti menurut saya apapun perintahnya kalau kita nggak nurut ya itu repot ya, apapun perintahnya kalau nggak nurut. Kalau mau diperintahkan lockdown sekalipun juga kalau masyarakat nggak tertib, tidak disiplin itu juga repot juga karena kita akan menciptakan konflik baru lagi. Tetapi perintah social distancing ini kalau kita tertib, kita ikuti, saya kira juga bisa karena ini kan langkah. Saya langkahnya pemerintah kenapa social distancing jaraknya harus 1,5 meter. Ya. Itu kan ahli yang bicara itu bahwa virus ini hanya bisa terbang melalui kontak badan atau virus yang lewat cairan kalau bisa kita bersin. Jadi kalau kita tertib menjaga 1,5 meter itu dengan pola begitu gak akan menyebar karena menurut para ahli virus ini tidak berterbangan, tidak lewat udara. Tadi teorinya ahli sudah bantahkan itu, dia tidak terbang lewat udara karena mati dalam tahan panas dan seterusnya. Jadi kalau social distancing ini kita bisa lakukan tertib dengan baik, ngapain lockdown gitu? Kalau kita bisa lakukan ini. Tapi kalau dengan perintah lockdown juga misalnya lantas kita nggak tertib, nggak mungkin juga pasti. Yang sekarang di sini ini kita sampaikan tadi, hikmahnya itu kita ambil hikmah luar biasa banyak dari peristiwa wabah ini. Ya, kita diajari untuk hidup disiplin, diajari untuk hidup menjaga kebersihan, pola hidup sehat dan seterusnya. Kalau saya untuk sementara dengan social distancing ini, oke lah, kita jalanin ini. Dan yang paling penting adalah kita tertib. Nah sekarang gini, apakah kemudian serta-merta masyarakat kita tiba-tiba saling menyalahkan pada saat tidak tertib? Tidak juga. Pemerintah menurut saya tidak boleh langsung serta-merta marah kepada rakyat ketika dia tidak tertib. Karena budaya tidak tertib kita ini juga dari dulu memang kita nggak tertib. Nah mencobanya dengan instan, ya kita bisa marah-marah, tapi tidak cukup dengan marah, tapi harus ada langkah strategis dari pemerintah yang terpusat dari pusat sampai ke bawah ke tingkat desa tadi untuk melakukan sosialisasi yang yang baik, kemudian upaya pencegahan yang baik. Saya kira itu yang penting. Soal lockdown dengan bukan lockdown, saya kira untuk konteks Sulawesi Barat menurut saya masih bisa kita antisipasi. Yang penting kita disiplin. Ini kira-kira bertahan untuk libur anak sekolah? Jadi ini kan kalau di Sampai kapan ini? Sampai jam 31 Pak Dinas Nah. Pendidikan Kabupaten. Tapi ya kita masih menunggu juga. Soalnya ya tidak ada yang belum ada yang pasti dari pertimbangan corona. Ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan secara pribadi ya, ataupun sebagai ketua IPI Polman, bahwa ini sebenarnya menjadi PR besar bagi dinas pendidikan kita. Dengan adanya kebijakan bahwa siswa itu harus sekolah kerja di rumah, gurunya kerja di rumah, terus siswanya dirumahkan. Kaitannya dengan pembelajaran online tadi, ini lagi-lagi membuka aib ya, tanda ketiga, aib kualitas pendidikan kita selama ini, bahwa memang masih
banyak sekali guru-guru yang tidak ngerti mengajarkan satu materi pembelajaran dengan membaca. Gaptek begitu ya? Iya, masih sangat gaptek. Itu kan kita banyak sekali. Apa yang kita lakukan selama ini berapa tahun terakhir ya, melakukan pelatihan-pelatihan penggunaan IT ya, media dan teknologi dalam melakukan pengajaran itu memang sangat kurang diminati oleh guru-guru. Nah sekarang tidak ada yang bisa membayangkan corona datang dan mengharuskan mereka mengajar melalui teknologi. Ya ini kan menjadi menarik sebenarnya. Padahal seharusnya kan dari amanah undang-undang juga kan salah satu yang menjadi kewajiban pemerintah kan itu peningkatan kualitas. Ini ujian dari semua ini. Jadi kompleksitas ujiannya ada. Jadi satu wabah yang namanya corona ini itu multiplier effect untuk menguji seluruh sistem, menguji sistem pendidikan kita, manajemen pendidikan, menguji sistem kesehatan kita. Nah, kan sekarang ini kita baru sadar bahwa ternyata kita belum siap-siap banget ketika misalnya ada masalah-masalah besar melanda kita. Ini kan ujian juga, termasuk juga ya hikmah lainnya saya kira yang sangat positif diambil dari sini, termasuk contoh misalnya saya ini orang yang sangat jarang berkumpul dengan anak-anak. Nah saya membayangkan pejabat-pejabat tinggi yang lain itu alhamdulillah bisa berkumpul dengan anak-anaknya untuk pasti banyak manfaat di situ. Ya pasti banyak manfaat saya kira. Yang kedua ya banyak orang yang ini juga sekarang ujian iman kita, ujian standar keilmuan kita terhadap keyakinan kita ini beragama gitu. Karena ini kan sekarang sudah mulai kita ada ungkapan-ungkapan, sudahlah serahkan saja sama Tuhan kan, serahkan saja sama Tuhan. Tuh kalau kita mau mati kita. Nah di situ juga kita bisa menilai standar kemampuan keagamaan kita gitu, keyakinan. Insya Allah besok kan ini kan tiap hari beragam berbicara jadi perspektif agama ada juga. Terus ekonominya gimana? Ya yang pasti kalau saya dari perspektif kepemerintahan, bahwa saya berharap sebagai legislator di daerah pemilihan ini, saya tentu bertanggung jawab untuk melanjutkan aspirasi dari masyarakat kita di sini, atau bertanggung jawab untuk mengurusi kepanikan ini. Bukan bermaksud bahwa kita banyak urusan tapi kepanikan itu sekali lagi bahwa pemerintah negara ini harus menjamin kenyamanan hidup masyarakat gitu. Negara ini harus memberikan kepastian informasi. Nah, itu haknya masyarakat, itu haknya rakyat itu, bahwa negara harus memberikan kepastian informasi, kepastian kenyamanan hidup. Kita harus semua dari negara. Nah, siapa negara itu? Adalah pemerintah dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pemerintahan di tingkat desa. Nggak boleh kita mengatakan kita ini di desa serba ini, nggak boleh. Tidak boleh kita lari dari tanggung jawab ini. Bahwa presiden sudah menginstruksikan. Mungkin nanti beralasan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten beralasan bahwa kita tidak ketersediaan dana untuk itu, kita kurang. Tidak boleh lagi menjadi alasan, karena instruksi presiden kemarin ini di bulan Februari Maret itu ada instruksi termasuk kebijakan anggaran. Penggunaan dana desa. Bahkan mulai dari APBN kita, dari APBD provinsi, kabupaten, bahkan dana desa. Itu kalau bisa kita di provinsi sendiri sudah ada pembicaraan itu ya? Ya sedang dibicarakan untuk itu. Akan tadi ini oleh pimpinan DPRD sudah rapat dengan Musbida terkait ini, dan teman-teman di pimpinan DPRD juga sudah maksimalkan kerja-kerjanya untuk melakukan pemantauan gitu. Bahkan saya dengar di DPRD di kabupaten pemerintahnya juga sudah mengusulkan perubahan anggaran ke legislatif untuk membeli alat pelindung diri. Ya itu. Jadi menurut saya begitupun juga dengan pemerintah desa. Lagi-lagi bahwa yang paling pertama, kalau kita di Sulawesi Barat ini kan lebih kebanyakan kampung kita ini desa, bukan wilayah perkotaan kan? Sehingga desa dalam hal ini lebih bisa memainkan perannya untuk bisa mengisolasi warganya, bisa mendeteksi dini warganya, karena ini kan di lingkungan terkecil. Kalau saya misalnya di Polmadin, saya kira Pambusuang yang paling banyak.
Nah, itu pun bisa kita urus, apalagi desa-desa yang lain kan. Tembusnya paling baik, apalagi desa-desa yang lain. Nggak salah 2000 kakak di sini. Iya, kepala desa bisa bertindak. Ada paratnya kok semua. Di sini diuji kinerjanya. Di sini diuji kinerjanya. Kalau yang selama ini mungkin terkesan santai, sekarang harus full semua. Kalau orang mengatakan ini di medsos begitu banyak, kasihan perawat kita, tenaga medis kita, maka seharusnya pemerintah kita, aparatur pemerintah kita juga kira-kira bayangannya seperti itu. Iya. Jadi kalau tenaga medis itu di rumah sakit juga agak susah tidur dengan nyaman, terancam hidup. Kita berharap juga pemerintah juga seperti itu. Karena yang paling gugus terdepan dalam menjamin keselamatan dan kepastian hidupnya warga itu adalah pemerintah. Tidak boleh lari dari tanggung jawab. Iya kan? Mungkin Ya, kalau misalnya harapan ya ini kan ya, terakhir juga ini karena sudah. Ya. kaitannya dengan harapan tadi, jadi Ya. kita apresiasi pemerintah yang hari ini sudah berusaha semaksimal mungkin, termasuk diantaranya memberi tunjangan kepada tenaga medis, terus pengadaan APD alat pelindung diri. Ya. Tetapi ya kalau kita misalnya membaca katakanlah negara-negara yang sudah keluar dari krisis corona ini, itu rata-rata itu lebih karena memang warganya yang tertib diatur, warga yang tertib. Bahkan orang menganggap Cina misalnya sama Singapura itu yang cenderung dianggap otoriter itu, justru hikmahnya mereka otoriter ya memang cepat keluar dari krisis ini. Jadi itu yang menjadi harapan kita, pemerintah betul-betul harus tegas. Kalau hari ini memberlakukan social distancing ya betul-betul tegas. Hanya persoalannya kemudian kalau kita diminta untuk tinggal di rumah aja. Iya. Kan asik-asik saja yang misalnya yang punya tunjangan setiap bulan masuk di rumahnya kan. Iya. Yang PNS dalam hari ini katakanlah dia terima gaji per bulan atau segala macam, dia hanya sekali keluar untuk ke ATM saja belanja. Ada bagaimana misalnya Yang informal. rakyat kita yang sudah ada banyak vlog video tuh dari kota. Wah, kalian enak karena kalian digaji 2 bulan masih bisa kan? Ya, bagaimana dengan kami nih itu vlog? Nah, itu sebenarnya mungkin tidak bisa dianggap lelucon. Itu sebenarnya aspirasi itu. Ya. Jadi Ya, karena saya, fakta hidup, fakta Ya. hidup begitu. Saya paham maksudnya. Jadi Kayak saya paham. juga pegawai ini. Ya, gimana dengan Bulan bagaimana aja dengan keluarga kita yang pengemudi mobil, tukang beca, yang nanti dia hidup pada saat dia keluar dapatkan 20.000, 25.000. Nah, ini yang saya maksud tadi. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Jaminan kepastian itu pemerintah tertinggi, presiden sudah menginstruksikan kewenangan anggaran ini darurat nasional, kan darurat nasional, sehingga nggak bakalan ditangkap KPK itu kepala desa kalau 14 hari saja. Ya. Nah, pemerintah kalau bicara pemerintahan ya, Iya. masuk eksekutifnya, masuk eksekutif legislatifnya. Nah, sekarang gini, mungkin ada di antara teman di yang menonton. ya nonton di ini juga bilang wah enak sekali dan anggota dewan cuma mengkritik saja. Sehingga kami ini juga kita sesungguhnya siapkan kalau personality anggota dewan, misalnya anggota dewan, kita juga ingin terlibat nih dengan mungkin pengusaha-pengusaha lain. Yang penting ada kerangka pola penyelesaian dan pencegahan dan pembiayaan itu yang memang dilakukan lebih awal oleh pemerintah, dilakukan secara tertib sehingga siapapun yang punya berkelebihan itu bisa terfokus masuk. Itu yang saya maksud tadi dengan satu kesatuan. Misalnya nanti saya punya rezeki lebih nih untuk membantu, jadi saya mau salurkan di mana? Karena kalau secara personal akan memunculkan persoalan baru. Katakanlah misalnya Pak Samsul Samad, dia punya 1000 paket dia siapkan. 1000 paket itu paket masyarakat yang mana gitu, karena kita punya banyak masyarakat dari satu desa Pambusang saja itu nggak cukup kalau tidak diatur secara tertib begitu. Itulah makanya perlu dikedepankan ini eksekutif ada di situ, eksekutif ada di situ mengatur itu. Nih kita anggarkan sekian nih, tapi kita tidak cukup, kita masih butuh. Nah di situ kita masuk semua supaya biar kita ini terhindar dari memanfaatkan bencana untuk membentuk politik. Nggak boleh begitu kan, nanti dituduh lagi kita buat masker, tidak perlu buat masker bertuliskan partai politik kan, tidak perlu kita nyemprot. Ini kan kita ada instruksi dari semua partai, ada instruksi. Malah tadi saya baru pulang dari Gondomolo beli apa itu tangki kan,
Ya tidak perlu harus seperti itu baru dimerek baru kita kemudian, karena ini bukan soal mencari citra ini bukan, tapi ini menyelesaikan memutus rantai urunan ya. wabah ini. Kolaborasi. Kolaborasi pengusaha, anggota DPR, pemerintahnya, terus di pemerintahan kan ada, di eksekutif kan pasti ada database ya. Warga-warga mana saja yang memang membutuhkan dibantu misalnya. Dan ini hanya 14 hari saja. Kan 14 hari kalau masyarakat kompak tinggal di rumah nanti pakai artificial intelligence kah atau pakai tim sukses aja sekalian yang ngantar-ngantar cateringnya kan, itu kan bukan hal tidak mungkin sebenarnya. Ini mungkin saja akan sangat ringan kalau ini diseriusi. Karena memang kita nggak boleh main-main ini. Karena dulunya seperti saya ulang tadi, Italia, Malaysia dan seterusnya. Pada saat Cina itu kena wabah ini, di sini juga kan belum, di negara-negara itu tadi belum. Tapi sekarang menjadi parah. Nah, apa tidak mungkin misalnya membayangkan misalnya nanti ini kan kita Indonesia baru kena nih, bukan berarti mungkin bahwa di Sulbar sekarang ini tidak ada, mungkin saja belum ditemukan kan, bahwa sekarang 0 angkanya ini mungkin saja belum ditemukan, tapi semoga saja tidak ada, tapi kan misalnya belum ditemukan mungkin baru misalnya. Nah, kalau kita anggap remeh maka bisa berbahaya ke depannya ini kan. Karena itu bagi saya bagi kita semua ini masyarakat ya penting sekali upaya apa yang disampaikan pemerintah ini, tolong juga tertib kita. Social distance yang dimaksud itu sederhana sekali, 3 langkah saja, 3 hal yang selalu diingat itu ya jangan, ya minta maaf lah dulu, janganlah dulu jabat tangan, bukan berarti kita memutus silaturahmi ya, tidak usah cium tangan dulu sama nang guru ya, bukan berarti kan misalnya dari sini ada jaga jarak ya, sekali lagi para ahli mengatakan bahwa ya itu penyebarannya lewat ini kontak langsung, jadi dijaga saja dulu itu. Yang kedua, ada yang dalam ODP misalnya dari luar negeri ada di kampung ini atau orang lain laporkan kepada pemerintah desa, tapi kabarnya juga pemerintahnya juga harus hadir. Pemerintah desa, setiap pemerintah desa itu membentuk gugus tanggap darurat atau tanggap darurat, gugus tugas. Ini yang kemudian bekerja mencari informasi siapa warga yang masuk, terus warga juga melaporkannya pada saat itu. Kan bisa memanfaatkan media sosial kan? Media sosial bisa. Ya, kira itu. Jadi ini sekedar informasi ini di website COVID-19.go.id. Sampai detik ini terkonfirmasi 686 kasus Indonesia dalam perawatan 601, sembuh 30, meninggal 55 orang. Kalau lingkup lebih kecil kita di Sulawesi Barat alhamdulillah belum ada. Tapi kalau dengar di beberapa tadi itu untuk yang pengawasan itu sudah ada, tapi untuk yang positif belum ada. Sulawesi Selatan baru ya saat terkonfirmasi yang paling dekat dengan kita ini 4, meninggal 1 orang. Jadi ini juga perlu masyarakat kan ini berbeda-beda pemahaman kita ini kan berbeda, mungkin karena informasi yang nyampe atau yang didapatkan itu berbeda-beda sehingga membuat kita, karena kepanikan itu juga dibentuk oleh informasi. Jadi kepanikan itu perlu juga kita sadari bahwa dasar dari kepanikan adalah informasi. Kita mendapatkan informasi di sebelah ada harimau, pasti kita panik sekarang ini kan. Tapi misalnya Bang Ridwan misalnya di sebelah ini ada warkop, tentu dia tidak panik karena beda informasi. Karena itulah informasinya juga ke masyarakat harus jelas. Jadi misalnya seperti ODP, ketika kita melihat angka ODP begitu banyak, misalnya sudah banyak di Sulawesi Barat. Jadi ODP itu kan orang dalam pemantauan, dalam pengawasan. Jadi wajar saja, misalnya seperti Sulawesi Tenggara tadi, itu cukup banyak, sampai angka ratusan itu di situ. Ya kan di sana ada pendatang pekerja, tenaga kerja. Yang tenaga kerja. Itu juga di Sulawesi Barat ini supaya ditahu nih masyarakat bahwa bukan berarti sudah ada tanda-tanda virus, cuma memang ada orang yang dicurigai, patut diwaspadai karena dari luar negeri misalnya. Itu supaya tidak kaget juga kita ini. Tambah panik kita kalau kita tidak mengerti kan. Kepanikan bisa meruntuhkan semuanya kan? Iman juga termasuk bisa runtuh gara-gara panik. Tapi manusiawi, cuma kepanikan itu harus dikelola dan cara mengelolanya adalah dengan pengetahuan. Sebenarnya saya agak pesimis, juga bukan berarti pesimis bagaimana ya, tapi dari segi kultur ya, kita lihat kultur masyarakat Mandar ini secara umum sudah memang tipenya tipe pewali-wali. Tidak semua sih sebenarnya, tapi ada kecenderungan seperti itu yang masa bodoh kan, masa bodoh. Tapi ini kita tidak wali-wali keluar rumah ke sini ya. Lebih besar manfaatnya kita bertiga di sini dulu untuk berinformasi. Ini kan sudah pelindung terus. Dan ini juga tujuannya lebih
Terakhir keluar negeri Pak kapan? Enggak, sudah lama kan? Tidak. Saya juga sudah hampir 1 bulan dari Australia, jadi sudah lewat masanya. Terakhir dari Bandung kongres, tapi dengan kongres dengan standar WHO. Iya. Jadi standar melaksanakan kongres dengan standar kesehatan dunia. Jadi sudah diperiksa semua. 10 bulan dari Jakarta sudah. Iya. Kalau himbauan di rumah aja itu bagi jomblo biasa-biasa. Kamu sudah terbiasa. Iya, iya. Tidak kemana-mana kan. Iya. Bagi jomblo nggak membahayakan di rumah aja. Bagi yang punya istri itu membahayakan. Iya, Ya. kayak saya. Karena kitanya negatif, istrinya positif. Gitu. Jadi itu yang banyak orang belum paham itu, sehat belum tentu tidak membawa virus. Jadi Ya, itu juga. Jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa orang sehat itu dia berpotensi jadi pembawa juga carrier, dan dia menularkan Ya. ke yang namanya Emmanuel. Itu yang terjadi di Italia. Jadi makanya banyak iya. tepat sekali. Jadi kita ambil pelajaran lah di persepsi masyarakat Italia misalnya yang tadinya bahwa oh saya sehat, saya Iya. olahragawan, nggak mungkin saya kena kan? Ya boleh jadi memang kayak imunitas tubuh kita ini kuat. Kita enggak. Tapi pada saat kita tiba di rumah, ya berpindah ke anak dan istri kita yang posisinya kondisi imunitasnya lemah, maka dia akan sakit. Itu yang masalah. Kita percaya diri karena kita sehat, olahragawan dan seterusnya, jarang flu apa semuanya. Sehingga kita percaya diri, tapi bahayanya adalah ketika kita berinteraksi dengan keluarga. Nah, situ pola hidup sehat itu tiba di rumah, seperti saya ini saya sudah amalkan kurang lebih 10 hari. Setiap tiba di rumah, tidak peduli lagi sehat mandi malam atau tidak, yang jelas saya tiba di rumah jam 8 jam 9 malam, langsung mandi pakai Dettol, ya mohon maaf ini, ya Dettol semua baru menyentuh anak gitu. Untuk kemanusiaan tidak apa-apa, untuk kita sekali-kali otoriter. Ini untuk kemanusiaan. Tapi kalau kami di wartawan itu ya meskipun kondisi darurat ini nggak boleh juga otoriter sekali, jadi moderat lah kira-kira begitu. Saya kira itu untuk diskusi pertama perdana kita hari ini. Insyaallah besok berlanjut. Ini sebagai bahan edukasi literasi juga masyarakat. Jadi ya kita di sini berbicara tingkat lokal. Karena kalau nasional kan di televisi di apa itu kan sudah ada semua. Nah, kita masuk di situnya. Terima kasih Pak Samsul Samad atas kehadirannya, Pak tadi dari PPIG. Demikian teman-teman di warga media sosial diskusi kami di Depan Nusa Pustaka perihal Corona. Insyaallah besok ada tetap tema besarnya Corona, tapi dari perspektif lain. Jadi dari perspektif agama, terus kesehatan juga, ekonomi, kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Kita sudah pakai masker. Ya.